Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhiruhu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan setiap saat, setiap waktu. Apakah pernapasan, menghirup oksigen yang gratis dari Allah, beredarnya darah dalam tubuh kita yang tanpa kita atur tapi berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Begitu nikmat kita dapati ada jantung, ginjal, paru-paru yang semuanya telah tersedia dalam tubuh kita tanpa perlu kita beli. Semuanya adalah Allah yang beri. Kemudian juga nikmat-nikmat dari Allah yang banyak, rezeki, jadi pegawai yang mendapatkan gaji per bulan. Bahkan di Ramadan ini tambah lagi ada gaji atau tunjangan yang pada bulan-bulan lainnya mungkin tidak ada. Kita syukuri. Dan tentu kalau disebut deretannya banyak yang tidak mungkin kita bayar, kita ganti dengan uang kepada Allah, kecuali dengan apa yang disebut kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kata Allah, berbuat baiklah sebagai wujud balasan dari kebaikan Allah yang banyak kepada kita. Cuman faktanya kita banyak yang belum menerima keadaan tentang Allah Maha Baik dengan pemberian yang begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Ini wujud dari pertanyaan Allah kepada kita yang memang manusia, banyak berjidal, banyak berdebat atas sesuatu yang kita terima tapi tidak diakui. Alam taro anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi ma yudillahi bighairi wala hudan wala kitabim munir. Berdebat, menentang dan menolak pemberian Allah yang ada di langit, di bumi, dan apa yang ada nikmat tambahan dalam fisik dan nikmat tambahan dalam moral, perasaan dan hati kita. Tapi ditolak. Itulah kenyataan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam mengawali tausiah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian topik pada saat ini yaitu memaafkan orang lain. Bapak Ibu, kita manusia bahasa Arabnya al-insan. Al-insan itu sama dengan arti manusia. Tapi pengertian lain dalam bahasa Arab al-insan, an-nasa, yaitu pelupa. Jadi menunjukkan manusia itu orang yang lupa. Artinya ada kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Mungkin dia dikasih pesan, dikasih amanah, dikasih kerja dan tugas, enggak dikerjakan, ditanya jawabnya lupa. Itulah manusia. Mungkin lupa ini ada positifnya juga. Kalau semua kita ingat dari kita mulai berpikir, mulai bisa mengingat, mungkin numpuk otak kita dengan beragam bentuk ingatan yang enggak perlu ada di kepala kita semuanya. Tapi dengan dilupakan, maka yang ingat adalah yang kita kerjakan. Yang ingat yang kita ulang-ulang. Yang ingat yang kita kaji-kaji. Yang kita bahas, yang kita kerjakan, itu yang ingat. Tapi yang dulu tidak. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Kita belajar rajin mau ujian besok. Hafal semuanya karena kita ulang-ulang kajinya. Besok ujian jam 9 sampai jam 12. Alhamdulillah. Ketika jam 1 ditanya, ngerti nggak tadi ujian? Bisa. Bisa nggak jawabnya? Bisa juga. Tapi ketika jam 3 sore ditanya lagi, lupa semuanya. Betul Bapak Ibu? Besok ditanya, lupa apa lagi?
Bolehlah Bapak mengatakan sarjana dengan IP 3, sekian mendekati 4. Ditanya udah lupa semuanya ilmunya. Saya pun guru besar, bergelar profesor, ditanya ilmu saya, yang ingat yang saya pakai. Yang dulu yang pernah saya ujian bisa dapat nilai A, udah lupa semuanya. Apalagi yang lain-lainnya kecil-kecil. Tapi itu menggambarkan juga kita ini bisa jadi banyak salah. Oleh karena itu kesalahan itu menimpa dalam diri kita adalah sesuatu yang manusiawi. Betul Bapak Ibu? Oleh karena itu, karena kita manusia pelupa. Al-Quran juga menyebutkan, hadis juga, kita ini manusia do'if, yang lemah. Dan kita juga manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang banyak kekurangan. Oleh karenanya, karena pelupa, karena lemah, karena punya keterbatasan, punya kekurangan, maka ketika dalam pergaulan dengan sesama kita, maka memaafkan menjadi penting. Memaafkan menjadi penting. Nah, sekarang memaafkan itu buat siapa untungnya? Maka saya bisa tegaskan di sini Bapak Ibu, memaafkan orang lain pada dasarnya untuk kita sendiri. Bukan memaafkan orang lain untuk enaknya orang itu, untuk senangnya dan untungnya orang itu. Bukan. Memaafkan orang lain itu untuk kita sendiri. Loh kok gitu Pak? Ya iya. Dengan kita memaafkan orang lain, lepas sudah pikiran kita, lepas sudah beban perasaan kita, lepas sudah persoalan kita, kita fresh dan kemudian kerja yang lain tidak perlu terbebani dengan sesuatu yang tadi tidak kita maafkan. Contoh, saya ketemu dengan Pak Besli. Assalamualaikum, kata saya. Pak Besli menjawab senda, menceli apa bunda? Lewat. Apa pikiran saya? Sombong banget mah Pak Besli. Awak sapu ndak nyudawe. Menunduk saya ke bawahnya. Oke? Betul kan begitu pikiran saya? Berjalan saya ke kantor, mikirin tadi juga. Onde. Baca itu Pak Besli ya. Pan awal bekawan lamo. Awak sapu dan ndak nyudawe dong. Betul kan terpikiran? Sampai masuk ke kantor. Itu je kanannya oleh. Habis suaknya kalau nyo sapo ada mau sapo lima. Sombana baru jadi PLT ya. Alun jadi kadis leh. Apalagi kalau lah jadi kadis. Mungkin dicari saya wanda bukan aja. Lah, duduk ambu di kursi. Banyak tumpukan kerateh yang kan dibaca. Takkan maju le, bayang-bayang. Gabuk-gabuk pendeknya Pak Besli. Onde. Tadi salah bu sebenarnya. Abu pikir-pikir ndak ada salah patang lain lah mak si mau tabudo. Kini kok batu itu. Bakom. Macam-macam alim salah Pak Besli. Biko lah bitu Pak Besli. Dalam pikiran dia. Akhirnya kerja seharian nggak fokus. Tiba anak buah kan berang. Kucing mengeong nyolajangnya. Akhirnya seharian itu panganannya ke Pak Besli si cienya. Mbak aku tadi ambo mengucap masa ndak disapu. Tiba di rumahnya sapu di orang rumah. Bada, ndak ada udah donya. Bada, itu si Besli barunya PLT rasoknya begitu aja. Di rumah pun ala heboh jauh bini. Dibawa lalo. Ndak lo bisa lalo mama. Guliang kiri, guliang kanan. Yang nyokana Besli taruh sih. Ndak segar bangunnya karena tidurnya tidak nyenyak. Nyupi kecil. Abis itu ke kantor ndak kasapul itu pardian salah sih. Oke. Bapak Ibu, itu contoh dia tidak memaafkan. Akibatnya dia sendiri yang kena yang rugi. Coba kalau tadi ketika Assalamualaikum Pak Besli, hanya nunduk aja kan. Oh mungkin ini banyak urusan mah deh. Mungkin banyak kerajo maklum lah namanya PLT.
Awak maafkan. Awak masukkan tu ndak ada tak sabi-sabi nama besli. Awak kerajo ndak ada tak sabi-sabi nama besli. Sampai awak di rumah pun ndak ada habis hilang. Betul Bapak Ibu? Dengan kata memaafkan. Dan ternyata betul. Setelah bertemu 3 hari berikutnya, baru tahu ada kuncinya tak tinggal. Dan mencari kunci, jadi mencari kuncinya hilang tadi mah kuncinya. Bekok kane berang di rumah nanti kok. Akhirnya data kanan, data cali awak menyapunya. Alah, jadi Bapak Ibu, barangkali awak kane itu. Alah seharian kerajaan dah fokus, di rumah pun awak bertanggal di bini di kono Pak Besli. Lalu pun dah lama, bisu pun itu, alah awak susah, berdosa lo awak menuduh orang. Awak tuduh Pak Besli sombong lah, tak sabi-sabi lo PLT segala macam. Nah, ini berdosa awak tuan. Padahal kenyataannya Pak Besli begitu kehilangan kunci. Kita pun mungkin ketika itu panik tuh, nih gimana kunciku harus kemakan. Itu contoh. Jadi buat kita. Dan wajarkah dia tidak nyapa kita? Wajarkan dia manusia. Kita pun juga akan seperti itu satu saat. Kenapa? Karena kita juga pelupa. Kita juga lemah. Sehingga wajar kalau seandainya kita hidupnya mengalami satu kesalahan berikutnya. Lupa satu kelupa berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi diterusin menjadi sifat. Ya, indah memaafkan itu tadi jadi sifat. Jadi ini pelihara tadi marahnya dengan Pak Besli. Besok ketemu yang lain Pak Rinaldi, cuy tujuh leh. Ati bulu kali perterakan sikoje. Nah lah, maka koje muncul pula ingatan lamanya. Dulu waktu sama-sama kuliah, minjam piti seketen dan nyogian. Nah, tahu kanal dulu. Olah lo dalam pikirannya. Muncul lagi masalah lagi. Berikutnya yang lain juga begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak memaafkan, terus muncul dalam memori dia. Selalu muncul akibatnya memori dia penuh. Ibaratnya komputer jadi hang. Kalau komputer hang bagi ke Bapak Ibu, ini menggari kursor tuh. Kursor itu ndak menggari. Ya kan? Itu masuk bengkel. Atau awak ganti yang baru. Tiba manusia yang hang, masuk bengke, tampaknya digadui belok kiri. Ale dakeknya di pertanian nama gitu. Lah, masuk gadui itu belok kiri. Itu hang tuh. Sia yang mau beheng, seorang yang mau hang. Coba tadi dimaafkan habis itu Mas. Tapi dia nyepelihara dalam memorinya, masuk aneh persoalan baru nyepelihara balik, tambah masalah 1, tambah masalah 2, masalah 1 2 enggak selesai, tambah masalah 3, masalah sampai taruh menumpuk. Sehingga muka kusui, tidak ceria, rusuh, gelisah, yang mau diri seorang. Makanya kita maafkan. Ibaratnya dalam komputer kok kita delete. Iko delete kok yang tidak terpakai, iko delete kok yang virus kok delete. Akhirnya komputer lain sehat berhasil. Awak pun perlu mendelete. Maafkan saja. Apa salahnya? Jadi memaafkan itu bukan untuk orang lain. Kelamat di Indonesia maafkan. Tiap sebentar maafkannya ikut tahu kawa. Maafkan tahu. Bukan begitu. Memaafkan itu buat kita. Bukan buat orang-orang itu urusan dia, enggak urusan kita. Urusan kita supaya jiwa, jasmani, rohani kita bersih dan sehat. Memaafkan. Makanya Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk memaafkan. Supaya tidak marah, maafkan. Supaya tidak menjadi beban pikiran, maafkan. Supaya tidak muncul masalah-masalah baru, maafkan. Selesai sudah. Loh kenapa? Ya maklum manusia. Penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelupaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dalam surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dadalah. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah akan mengampunimu? Dan Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menyuruh kita memaafkan. Kemudian juga Nabi sebagai uswah model buat kita.
juga disebutkan sebagai Raufur Rahim, orang yang pemaaf dan penyayang. Jadi itulah akhlak, perilaku yang ada pada diri kita untuk kesehatan mental kita sendiri. Bukan kita kanak-kanak, bukan kita create, kita buat dan ciptakan masalah sendiri pada diri kita. Itu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Kemudian juga surat Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbud dzalimin. Barang siapa yang memaafkan dan juga berbaik, maka Allah akan berikan pahala kepadanya. Jadi Bapak Ibu, diagi pahalo kawa, sudahlah mental awas sehat, tidak terbebani dengan sesuatu yang tidak perlu, tidak terbebani dengan sesuatu yang tidak manfaat, tidak terbebani dengan sesuatu yang memang tidak perlu ada pada diri kita. Apalagi Bapak Ibu sama suami dan sama istri. Nah ini, masa jo istri jo suami baganyi, ndak namu sapu menyapu, kemudian gengsi-gengsian, ndak namuah berkomunikasi, berang sekete, nyupiki jadikan masalah, ndak rugi awak. Awak sarumah, awak sakamar, awak sampai tidur, kok bantu itu? Rugi. Tapi kalau dengan memaafkan dan saling memaafkan, beres urusan. Mungkin istri capek sehingga tidak menyiapkan air minum, ya nggak apa-apa. Minta maaf, kita maafkan. Mungkin suami juga begitu capek-capek, mungkin agak sedikit kurang ceria, ya begitulah kondisinya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, memaafkan itu jelas perintah Allah dan kita harus melaksanakannya. Selama sesuatu itu menjadi suatu bagian yang bisa kita tolerir ya dalam kehidupan kita akibat dari kelemahan, kecuali ini kalau dalam keraja Bapak Ibu ada pegawai awak terlambe, okelah kita maafkan sekali. Bisu terlambat oleh, awak makan 2 kali. Yang ketiga terlambat oleh, awak makan taruh saya. Tentu tidak mungkin. Harus kita tegur. Memaafkan itu tentu ada juga batas sampai ke tingkat pembinaan. Kalau maafkan maaf saja, maka tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada jaksa, tidak perlu ada KPK, dan tidak perlu ada penegak hukum. Karena sadu alai sadonya sahasi jo maaf. Jo polisi di tengah jalan awal di stop, tidak pakai helm, polisinya pemaaf, Pak polisi maaf yo, amun tidak pakai helm lupo, kan awak pelupuna, iyo mah taruh je, atuh taruh sih tidak pakai helm, jawabnya pelupu taruh sih, akan tidak bisa. Aturan harus ditegakkan, disiplin, tepat jam 8 datang di kantor, ya jam 8, oh ini maaf Pak Kadis, awak lupo, jago tadi terlambat. Gak bisa, masa lupa jam 8. Jangan kemudian dijadikan alasan, gak boleh. Jadi bukan berarti semua itu bisa kita benarkan, tapi yang sifatnya manusiawi itu masih dibenarkan. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah mana qasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abi Hurairah ya, Rasulullah berkata, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberikan maaf kecuali Allah menambahkan baginya kemuliaan. Tidaklah seorang memiliki sifat tawadu kecuali Allah meninggikan derajatnya. Jadi Rasulullah menyuruh kita juga pemaaf, kita mendapatkan derajat yang tinggi. Tadi juga Allah memberikan pahala bagi kita yang memaafkan, dan bahkan kita pun disuruh untuk sifat tawadhu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu prinsip-prinsipnya, sehingga memaafkan itu bermanfaat untuk kita sendiri lebih dahulu. Nah beberapa dampak positif dengan memaafkan. Pertama,
Dengan memaafkan mendatangkan cinta dan simpatik dari siapapun. Bahkan tidak hanya dari kawan, dari lawan pun bisa menambah simpatik, bisa menambah dukungan, bisa menambahkan suatu bentuk kecintaan. Dalam surat Fusilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'at. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. ini surat Al-Fusilat ya. Artinya tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan menjadi teman yang setia. Dan sifat yang baik tersebut tidak diberikan kecuali orang yang sabar dan orang-orang yang memiliki keberuntungan dan berjiwa besar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita mendapatkan kebaikan, kecintaan dan simpati dan dukungan. Kalau pimpinan, kalau kita memaafkan itu akan mendapatkan kebaikan tambahan. Kemudian yang kedua juga mendapatkan keampunan dan kecintaan dari Allah. Dalam surah At-Takabun, wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan dan berlapang dada dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, kita juga mendapatkan suatu keampunan dari Allah dengan kita memaafkan orang lain. Kemudian juga ada sebuah kisah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu memaafkan pembantunya yang ikut menyebarkan berita bohong. Dalam surah An-Nur yang artinya dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kamu tidak ingin Allah mengampuni kamu? Allah Maha Pengampun dan juga Penyayang. Dan kemudian juga pemaaf oleh Allah ditempatkan sebagai manusia yang mulia. Ada hadisnya juga, mana qasat shadaqatun min malin wa mazadallahu abdan bi affin ila iza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu, mari kita dalam hidup untuk tidak muncul masalah, baik kepentingan kita sendiri, untuk kita menjadi produktif dan positif ke depan, maka sifat pemaaf harus ada pada kita, dan itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi tetap ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan dengan konteks kinerja, pembinaan, dan lain sebagainya ke depan. Baiklah Bapak Ibu, semoga kita mendapatkan kebaikan dari memaafkan ini, seperti kecintaan, ampunan, balasan kebaikan, dan juga lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.